Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita yang kali ini berjudul Agama sebagai Kritik Realitas. Ini adalah sebuah kajian yang ini disampaikan oleh Dr. Andes Zainuddin. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, munculnya gerakan teologi di dalam Islam sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan gerakan teologi pembebasan dalam masyarakat Kristen di Amerika Latin. Barangkali akar dan konteks sosiohistorisnya yang tidak jauh berbeda, yaitu adanya eksploitasi dan penindasan dalam masyarakat kapitalis. Tentu saja yang dimaksud dengan teologi di sini adalah bukan teologi yang dipahami dalam konteks klasik, melainkan lebih dimaksudkan sebagai tafsir realitas dalam perspektif ketuhanan. Kuntowijoyo tahun 1995. Jadi bukan sebagai istilah tauhid dalam ilmu kalam atau yang diciptakan oleh para mutakalimin atau arti teologi. Dalam konteks terakhir, tauhid dimaksudkan sebagai paham mengesahkan Tuhan. Mengesahkan Tuhan terdapat dalam Nur Qolis Majid tahun 1995. Bila ini yang dimaksud, maka persoalan teologi sudah jelas dalam Islam. Dengan menggunakan skema historis, sosialis, dan revitalis, munculnya gerakan-gerakan teologi di dalam Islam dalam beberapa hal memiliki perbedaan dengan teologi pembebasan yang pernah muncul dalam masyarakat Amerika Latin, baik pada dataran sumber maupun metodologinya. Meskipun ada kesamaan nama seperti contoh teologi pembebasannya Asghar Ali Engineer, gerakan teologi tetap tidak bisa dilepaskan dari sumber pandangan dunianya, yaitu Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Karena dalam sumber ini banyak didapati visi-visi pembebasan. Al-Quran suci banyak menyebut istilah-istilah seperti du'afa, murtad'afin, agniya, huriyah, dan secara metodologis dikenal istilah-istilah tafsir, istilah ta'wil, istilah ijtihad,
dan istilah itihad, itibak, dan lain-lain sebagainya yang di sini antara lain signifikansi perbedaan itu. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia serta kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, teologi yang meletakkan takaran berat pada kebebasan, saya ulangi lagi, teologi yang meletakkan tekanan berat pada kebebasan, persamaan dan keadilan, distribusi dan menolak penindasan, penganiayaan dan eksploitasi manusia oleh manusia ini memiliki modus operasi kerja yang berbeda dengan teologi klasik. Teologi ini tidak membatasi diri pada arena pemikiran murni dan spekulatif. Ia memperluas ruang lingkupnya untuk menjadi instrumen yang paling kuat untuk membebaskan umat dari cengkeramannya para penindas, mengilhami mereka untuk bertindak dengan semangat revolusioner dalam berjuang menghadapi tirani, eksploitasi, dan penganiayaan. Asghar Ali Engineer 1994. Maka teologi banyak menawarkan pemaknaan konsep-konsep secara baru dari terminologi agama seperti iman, kafir, syirik, jihad, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, masih dalam konteks agama sebagai kritik realitas dan dengan mengikuti arus baru dalam pemikiran keislaman yang antara lain ditandai dengan munculnya gerakan teologi. Dalam konteks Indonesia bisa ditemui teologi transformatif, teologi yang sering menamakan dirinya teologi kontekstual ini berangkat dari keprihatinan pada persoalan keadilan dan ketimpangan sosial saat itu. Hal ini antara lain tampak dari kepeduliannya kepada wong cilik, kaum tersisih, termarginalkan, orang miskin, kaum papa yang dalam laju roda modernisasi ini mereka hanya jadi tumbal. Mereka seolah-olah manusia yang berada di luar hitungan logika peradaban yang mekanis dan dingin. Modernisasi merupakan salah satu kunci untuk memahami latar belakang teologi transformatif. Modernisme sebagai sistem peradaban yang sangat mengedepankan rasionalitas, objektivitas,
dan progresivitas telah ikut menciptakan proses alienasi, dehumanisasi dan desakralisasi. Kekerasan struktural, eksploitasi manusia, represivitas, juga akumulasi dan konsentrasi kekayaan merupakan bagian penting dari proses tersebut. Kondisi seperti ini muncul karena subjek modernisasi adalah elit dan objeknya adalah mereka yang awam, lemah, yang dianggap bodoh dan lemah. Muslim Abdurrahman 1995. Mereka harus dididik, dibina, diarahkan, dimajukan, seakan-akan persoalan itu terdapat pada mentalitasnya, bukan faktor yang lainnya. Struktur misalnya, sehingga kemajuan berarti menjadi modern. Menjadi modern berarti rasional. Menjadi rasional berarti mensekularisasikan diri, meninggalkan tradisi, meninggalkan mitos, dan meninggalkan agamanya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan video ini sampai di sini dahulu. Kita sambung lagi pada video-video yang lainnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.